Anda harus punya yang namanya soft skill. Soft skill. Apa itu soft skill? Itu adalah kemampuan yang tidak terlihat, yang intangible, tidak didapati di dunia perguruan tinggi yang telah diberikan, tapi itu menentukan dalam hidup kita. Salah disiplin nomor satu. Anda kalau tidak punya disiplin, maka saya pastikan Anda akan tersisih di tempat kerja saudara. Pasti. Seorang pemimpin dia akan melihat anak buahnya itu yang paling disiplin siapa, maka dia akan mencatat. Untuk kemudian apabila ada promosi jabatan, ini pasti akan mendapatkan kesempatan lebih dulu daripada mereka yang tidak disiplin. Ya. Di samping masalah disiplin, beberapa hal penting adalah masalah kerja keras, bekerja bahkan melampaui batas tugas. Kalau saudara di ASN ataupun di swasta bekerja 1 hari 8 jam, tapi dengan kerja keras saudara bisa bekerja juga 8 jam, 1 hari 10 jam. Bahkan ketika pimpinan belum pulang, saudara juga belum pulang masih bekerja. Itu akan memberikan credit point. Tapi mereka yang malas-malasan, ya saya jamin tidak akan mendapatkan promosi. Baik di dunia sipil, dunia swasta, sama saja. Kerja keras. Yang ketiga adalah komunikatif. Ya. Ramah terhadap semua orang, ya. Mampu membangun komunikasi yang baik. Punya kemampuan hebat, tapi kalau tidak mampu berkomunikasi, orang tidak tahu kalau kita hebat. Yang berikut adalah kemampuan untuk menyampaikan ide gagasan kita. Bekerja selalu harus berpikiran kritis. Kalau kita berpikiran kritis, maka akan selalu ada pertanyaan-pertanyaan, dan pertanyaan itu menjadi katalis kita untuk menerbitkan ide-ide. Nah, ide gagasan tersebut itu sangat mahal. Ya, tidak semua orang mampu seperti ini. Tapi kalau saudara mau maju di dunia kerja, maka ide gagasan itu sangat penting. Selalu berpikir maju, inovatif dan kreatif. Inovatif selalu mencari hal-hal baru atau menciptakan hal-hal baru supaya ada yang dilihat oleh pimpinan. Ketika kita bekerja, kita selalu punya pimpinan. Saya pun punya pimpinan, gubernur punya pimpinan. Jadi semua itu punya pimpinan yang memilih bagaimana kinerja kita. Kemudian yang berikut adalah teamwork, mampu bekerja dalam tim. Tidak ada orang yang bekerja sendiri, semua bekerja dalam tim. Nah, bagaimana kita bisa menunjukkan kemampuan kita untuk bisa menerima orang lain, menerima pendapat orang lain, dan mencapai suatu kesepakatan bersama. Ini juga merupakan salah satu kunci atau salah satu yang dinamakan dengan soft skill. Ya. Kemudian empati. Empati artinya kita melihat orang itu, ya, dan menempatkan diri seperti ini. Kalau saya jadi dia, kira-kira bagaimana? Selalu merasa bahwa kita adalah bagian daripada orang lain, terutama mereka yang memang menghadapi kesulitan, ya, menghadapi kekurangan, menghadapi masalah. Maka nilai empati ini sangat penting. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah kita menyayangi keluarga, menyayangi orang tua kita. Ini penting. Karena doa-doa orang lain itu membawa kita menuju ke sukses, ya, sukses. Kemudian terus belajar mengembangkan diri. Jangan bosan belajar seumur hidup. Ya. Saya juga ini memotivasi orang lain, memotivasi generasi muda supaya jangan belajar, jangan belajar. Karena dengan belajar
pengetahuan, dan ini sangat berguna baik untuk diri kita, keluarga, dan juga bagi masyarakat banyak, bagi pembangunan daerah kita, bagi pembangunan negara bangsa kita. Yang terakhir adalah doa. Ya, sesuai dengan agama dan masing-masing, doa is power. Doa berkekuatan yang luar biasa. Maka dengan doa kita mempunyai semangat, ya, kita punya dorongan yang berlipat ganda, dan kita pasti akan selalu membuka jalan bagi hambatan, tantangan, rintangan yang kita hadapi ke depan. Nah, ini tips saya, yang saya bagikan kepada seluruh wisudawan dan wisudawati, ya, untuk bersyukur bisa diingat, perlu baca-baca lagi apa yang namanya satu sosio. Sekarang penonton bisa gampang didapat ada yang mengubah, sudah dapat semuanya. Kemudian itu rumah. Jangan puas cuma sarjana satu, S2, tapi terus kembangkan diri baca secara formal, kuliah maupun informal, dengan mengembangkan pengetahuan kita dan banyak membaca. Jangan banyak chatting, jangan banyak medsos, tapi banyak membaca informasi-informasi atau ilmu pengetahuan yang berkembang di internet, ya, untuk mengembangkan diri kita. Akhirnya sekali lagi atas nama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, saya mengucapkan selamat pada seluruh wisudawan dan wisudawati atas diwisudanya saudara-saudara sekalian pada hari ini. Demikian juga kepada seluruh keluarga yang hadir, baik orang tua, suami, istri, anak-anak. Saya atas nama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengucapkan selamat berbahagia atas peristiwa wisuda hari ini. Demikian juga kepada Universitas Terbuka, saya ucapkan terima kasih sudah memberikan fasilitas yang sangat mudah bagi masyarakat NTT, sehingga mereka bisa kuliah dengan biaya yang murah. Tadi disampaikan Pak Rektor, Pak Direktur juga, biaya yang murah, tapi dengan kualitas keilmuan yang tidak kalah dengan universitas lain di Nusa Tenggara Timur. Selamat menjalani kehidupan yang baru dengan ilmu pengetahuan dengan sarjana yang saudara-saudara capai pada hari ini, dan teruslah belajar dan teruslah berkarya bagi masyarakat, di daerah, bagi bangsa dan negara, khususnya bagi Nusa Tenggara Timur. Kita bersama-sama bergandeng tangan membangun fondasi masa depan NTT yang maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan. Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.